Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di STV Channel bersama saya Asep Doni Pradana. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Mata pelajaran ini ada di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, tepatnya di kelas 11 dan kelas 12. Namun pelajaran ini juga dipelajari di perkuliahan jika kita mengambil jurusan Teknik Informatika, Ilmu Komputer, dan rumpun ilmu yang berhubungan dengan teknik informasi dan komunikasi. Baik, dalam pemrograman berorientasi objek ini ada beberapa pertemuan yang akan kita laksanakan. Pertemuan pertama ini kita akan pengenalan terlebih dahulu apa sih itu konsep dari OOP atau Object Oriented Programming, ya. Kita menggunakannya nanti bahasa pemrogramannya adalah Java, ya. Ini di sini saya sudah membuat beberapa tujuan daripada pembelajaran ini. Artinya nanti ke depan kita akan bertemu selama 15 pertemuan. Di 15 pertemuan itu kita akan kupas tuntas mengenai pemrograman berorientasi objek. Di pertemuan yang pertama ini adalah pengenalan konsep dasar OOP dan Java. Apa itu OOP atau apa itu pemrograman berorientasi objek? Kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama adalah itu paradigma bahasa pemrograman. Apa sih paradigma? Sebenarnya paradigma itu adalah teknik atau cara sebenarnya, atau konsep lah, ya. Bagaimana seorang programmer membuat sebuah aplikasi. Nah, paradigma bahasa pemrograman memberikan beberapa model untuk programmer dalam menuliskan kode program. Yang pertama itu ada pemrograman tidak terstruktur atau programming monolitik, ada pemrograman prosedural, kemudian ada pemrograman struktural, dan ada pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya adalah apa sih pemrograman tidak struktur? Ini sebenarnya mengulang saja, ya. Programming monolitik atau pemrograman tidak struktur yaitu permasalahan pemrogramannya itu diselesaikan sebagai blok tunggal. Sehingga sebenarnya ketika kita menggunakan pemrograman tidak struktur itu cenderung keamanannya tidak terjaga karena kita membuatnya asal. Ya, di mana saja kita bikin tempel kode program itu bisa terjadi di pemrograman tidak struktur. Nah, kemudian juga ketika kita menggunakan pemrograman tidak struktur, kemungkinan besar ketika terjadi kesalahan itu akan sulit kita untuk mendeteksinya. Akan sulit sama halnya ketika kita menggunakan bahasa mesin misalkan, nanti muncul kesalahannya di bagian mana, tapi errornya di bagian mana, itu akan sangat sulit untuk diketahui karena memang pembacaan daripada pencarian kesalahannya sulit untuk diketahui. Nah, contoh dari bahasa atau pemrograman tidak terstruktur adalah bahasa assembly, itu adalah bahasa mesin. Kemudian ada basic. Nah, kita sebenarnya sudah tidak menggunakan atau jarang yang menggunakan ini karena memang itu bahasanya bahasa tingkat rendah, akan sulit untuk kita pelajari, gitu ya. Yang selanjutnya adalah pemrograman prosedural. Nah, kalau pemrograman prosedural itu tersusun rapi sebenarnya, sistematik, ya. Jadi nanti ketika kita membuat bahasa pemrograman sesuai dengan aturan-aturannya, itu pendekatannya menggunakan pendekatan top down. Artinya ketika dieksekusi programnya itu dari atas ke bawah secara berurutan, ya. Nah, ketika kita mau bikin lagi perintah yang di atasnya, maka kita harus bikin lagi perintahnya. Nah, itu yang prosedural. Nah, kemudian memang ada beberapa kekurangan. Yang pertama, sangat sulit untuk mengidentifikasi data yang digunakan. Kemudian sama dengan ketika kita menggunakan pemrograman tidak terstruktur, ya, itu sulit untuk mencari kesalahan dalam kode program. Yang selanjutnya itu ada pemrograman struktural. Nah, kalau pemrograman struktural itu dibagi-bagi menjadi beberapa fungsi. Misalkan kita bikin fungsi untuk perintah A, kita fungsi untuk perintah B, fungsi untuk perintah C, dan lain sebagainya. Nah, ini memang sedikit lebih baik karena
kita akan mudah untuk mencari sesuatu yang kita butuhkan ketika ada perubahan atau ketika ada kesalahan. Kemudian yang berikutnya itu adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, inilah yang akan kita bahas. Nah, di pemrograman berorientasi objek ini, semua yang kita kerjakan itu dibagi ke dalam unit-unit yang kecil, sehingga nanti ada beberapa unit yang kita buat yang akhirnya nanti ketika ada kesalahan langsung kepada unit itu. Kemudian kita juga bisa langsung mengaksesnya di mana saja. Artinya apa? Ketika kita punya perintah yang sama, kita cukup bikin satu saja perintahnya. Nanti kita tinggal panggil saja nama fungsi dari perintah itu. Itu pemrograman berorientasi objek. Nah, ini adalah perbedaan antara pemrograman berorientasi objek dan pemrograman terstruktur. Nah, di sini bisa dibaca saja ya. Sebenarnya ini teorinya gitu. Nanti akan lebih jelas dan lebih terlihat gitu ya apa perbedaan dari pemrograman terstruktur dan berorientasi objek. Itu nanti pada saat kita sedang melaksanakan ngoding gitu ya, nanti akan ketahuan. Kemudian pada saat kita mengeksekusi program itu akan ketahuan apa sih pemrograman terstruktur, apa sih pemrograman berorientasi objek, bagaimana kelebihan, kekurangan dan lain sebagainya. Tuh ya, ini sepintas saja mengenai konsep dari OOP. Nah, ini ada contoh program pertama dengan Java. Ini strukturnya seperti ini. Kalau mungkin kalian pernah mempelajari waktu sebelumnya pemrograman dasar seperti apa, nah ini sedikit peningkatan gitu ya. Ini untuk strukturnya, ini adalah nama kelasnya, kemudian ini adalah nama metodenya. Nah, apa sih kelas, apa sih metode, nanti kita akan bahas ya mengenai itu. Ini gambaran dulu, dikasih tahu bahwa ketika kalian melihat kode program seperti ini adalah kode program menggunakan Java dan konsepnya adalah OOP gitu ya. Minimalnya lihat dulu saja. Yang selanjutnya adalah ada aturan dalam hal penamaan di Java khususnya OOP itu ya. Yang pertama itu ada case sensitive. Apa sih case sensitive? Case sensitive itu artinya penulisan huruf besar, penulisan huruf kecil itu sangat berpengaruh terhadap penamaan variabel, penamaan kelas, metode dan konstanta. Artinya ketika kita membuat sebuah variabel atau membuat sebuah kelas, namanya harus sesuai gitu ya. Misalkan nama variabelnya adalah variabel panjang misalkan, huruf P-nya besar misalkan. Nah, ketika kita manggil variabel panjang tidak boleh huruf P-nya menjadi kecil karena nanti itu tidak akan bisa terbaca, dianggapnya itu ada dua variabel yang berbeda sehingga nama variabelnya harus sama. Kemudian tidak menggunakan resep word atau keyword Java. Kemudian tidak menggunakan simbol-simbol operator. Simbol-simbol operator itu diantaranya adalah seperti tambah misalkan atau plus, kemudian min, kemudian kali, bagi. Nah, itu adalah contoh daripada simbol operator. Kemudian harus dimulai dari huruf abjad, A, B, C dan seterusnya. Kemudian boleh menggunakan underscore atau menggunakan tanda dolar. Nah, kemudian tidak diperbolehkan diawali dengan angka. Nah, itu tidak bisa ya. Kemudian tidak menggunakan spasi. Nah, itu daripada aturan penamaan untuk kode program yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java yang menggunakan OOP ya. Oke, mungkin itu sedikit mengenai apa itu OOP, kemudian perbedaannya dengan pemrograman terstruktur, kemudian tadi juga sudah dijelaskan mengenai contoh daripada program Java ya, salah satu bentuknya seperti apa ya. Nanti di pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas mengenai instalasi untuk pembuatan program menggunakan Java dengan OOP dan lain sebagainya, itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Ini hanya gambaran singkat saja, kita bisa sharing, saling bertukar ilmu dan pengalaman mengenai pemrograman berorientasi objek menggunakan Java ya. Oke, pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di komen dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.